Piye Krom, dapat tiketnya. Bentar Gus, coba dicarikan sama temenku. Oh alah, selisih jam aja sudah nggak sabar banget. Iya Fat, wis kangen banget ini. Ketiganya cekikikan di depan rumah dinas. Alhamdulillah ya Gus, akhirnya tenang juga kita tahun ini. Iya Fat, untung sampeyan jago lobinya. Ya kalau saya ya cuma minjem harismanya sampeyan Gus, Fadil cekikikan. Krom, Pasu itu putrinya Uwayu lo. Yo kalau yang sampeyan tawarkan itu Gus Asmi yo jelas diterima jadi mantu. Kalau aku ya lain lagi ceritanya Dil. Hahaha, bener-bener, mosok yang dibahas putrinya terus. Hampir aku nyeletuk ini bisnis apa perjodohan, Fadil cekikikan. Lo iya ta, mosok, iya Gus. Sampeyan nggak fokus sih, mikirin istri saja. Hahaha, laya seminggu aja lama banget rasanya. Loh, Pasu apa nggak tahu kalau aku sudah punya istri? Belum kayaknya Gus. Nanti biar tahu sendiri. Yang penting tanda tangan dulu. Hahaha, Fadil tergelak. Ngawur, lo itu namanya strategi bisnis Gus. Fadil membela diri. Lah nanti kalau beliaunya tanya gimana? Ya tinggal ajukan ikrom saja Gus. Lambo pikir aku ini nggak mampu calon sendiri gitu kok sampeyan ajukan kayak utang aja diaju-ajukan, ikrom sewot. Lah kesuwen lo mas selok lumutan, hahaha. Tak henti Fadil tertawa terbahak. Wes, piye tiketnya Krom? Lo katanya besok aja Gus. Lak nggak nyambung Fadil iki, selok kangen. Ikrom menekankan kembali. Oh Gus, masih rejeki. Ada Gus, penerbangan terakhir malam ini. Tapi via Surabaya Gus. Ndak dari Malang. Alhamdulillah oh. Nanti tak anterin Gus. Terkembanglah senyum Asmi. Membayangkan betapa bahagianya Zahra nanti saat dia datang. Membayangkan kedatangannya menjadi kejutan bagi Zahra. Tentu ia tak pernah membayangkan jika kejutannya kali ini benar-benar berakhir dengan keterkejutan. Keputusan pulang lebih awalnya menjadi keputusan terbaiknya. Nalurinya sebagai suami menginginkan dia lebih cepat awal menemui istrinya. Mungkin sudah pertanda dari Tuhan agar ia melindungi istrinya saat ini. Setelah mendapat perawatan dari rumah sakit dan dinyatakan sehat, Zahra dan Asmi pulang ke apartemen mereka. Berita Zayan sudah diterima Asmi. Asmi meminta Ikrom dan Fadil, tentu dengan bantuan kolega bisnisnya, untuk menekan berita. Justru fakta baru terungkap, bahwa Zayan menjadi tersangka aborsi atas seorang wanita yang ditengarai menjadi istri keduanya. Sontak berita ini yang menjadi headline berita. Asmi bersyukur berita Zahra tidak meluas. Asmi mengabari keluarga dekatnya saja, tidak menceritakan detail, hanya menggambarkan garis besarnya saja. Asmi meminta keluarga besar tidak khawatir dan mendoakan bagi kesehatan Zahra. Hanya saja ia ingin memulihkan mental Zahra saat ini. Semalaman Zahra menangis di pelukan Asmi. Asmi sendiri tak henti meminta maaf pada Zahra. Seandainya Asmi ada selama ini, tentu Zahra tidak akan mengalami peristiwa pahit ini. Zahra pun menceritakan semua peristiwa yang menimpanya selama ini. Tentang Zayan, tentang Mahen, perlakuan Mahen serta ancamannya, semua diceritakan Zahra dengan berurai air mata. Berulang kali Asmi memeluknya, mencoba meredakan gemuruh di sana. Meski ia sendiri memendam gemuruh yang tak kalah hebatnya. Berkali-kali ia memohon kekuatan kepada Allah, agar tidak dilanda emosi. Zahra tertidur jam 2 dini hari, berbantal lengan Asmi, memeluknya sampai pagi, memohon agar Asmi tidak pergi lagi. Masih sakit, Asmi mengelus rambut gadisnya yang sudut kiri keningnya diplester. Mboten mas suap ya, mas sudah buatkan bubur. Aku mau salat dulu, tak kira belum suci, makanya tadi ndak tak ajak sholat bareng. Ini mau mandi dulu mas. Zahra bangkit dari kasurnya perlahan, menyeimbangkan tubuhnya yang masih sedikit kelimpungan. Hati-hati, mas bantu mau, nggak apa-apa kok mas, mandi bentar ya.
Jam masih menunjukkan jam 5, teh hangat disiapkan Asmi lengkap dengan bubur dan roti panggang. Sudah sholat? Sampun mas. Mas suap ya? Ndak usah mas, Zahra bisa kok. Mas suap aja ya, nyicil kangen. Asmi setengah memaksa, duduk beringsut di samping Zahra, menyuapinya perlahan. Aak, suara Asmi membuka mulut, Zahra menahan tawa sambil membuka mulutnya. Suapan demi suapan diterimanya. Kenyang mas, dikit lagi habis. Zahra terpaksa menghabiskan buburnya. Tehnya sayang, menyodorkan teh ke bibir mungil itu. Mas, aku mau berhenti kursus aja mas. Yakin? Gampang, nanti kita pikirkan lagi ya. Kamu udah nggak usah mikir aneh-aneh dulu. Kita jalan-jalan aja abis ini. Nggak mau, aku nggak mau kemana-mana. Loh kenapa? Aku mau sama mas aja di sini. Loh, mas sudah terlanjur booking hotelnya? Hotel mana mas? Aslinya mas mau ke Bali atau Lombok, tapi kok kejauhan? Mas pikir kita ke Jogja dulu aja, terus kita pulang. Bentar lagi acara nikahnya mau Lydia kan? Aku takut pulang mas. Nggak usah takut ada mas. Mau ya? Mas ajak liburan. Zahra mengangguk pelan. Sebenarnya mas sudah siapin mobil buat kita ngetrip, tapi mas takut kamu kecapean. Kita naik pesawat aja ya. Berapa jam sih mas? Ya sekitar 7 jam. Nggak apa-apalah mas, naik mobil aja. Kamu yakin? Oke. Kalau gitu mas ngehubungin orang dealer dulu. Loh mas, kok dealer? Emang mas sudah beliin dari lama? Dari sebelum mas pergi, kan mas bilang mau nyiapin kamu mobil sama sopir. Itu mas sudah beli? Suratnya juga udah diurus. Tinggal antar aja. Zahra tercekat, tidak menyangka jika suaminya seperhatian itu. Halo mas, bisa diantar jam pagi ini ya? Oke, makasih. Zahra tercengang mendengar suaminya. Mas beneran beli mobil? Iya beneran buat kamu. Atas namanya juga atas nama kamu kok. Semoga nanti kamu suka ya. Sebuah kecupan singkat diberikan Asmi di sudut kening. Pukul 8.15. Sebuah mobil baru sudah terparkir di basement. Zahra menemani suaminya melihat mobil yang diantar. Mata Zahra melotot mengetahui mobil yang dibeli Asmi. Bayangannya akan mobil hanya sekitar mobil keluarga 200 jutaan seperti milik abahnya di pondok. Tak menyangka jika mobil secantik ini yang dibelikan Asmi untuknya. Mercedes-Benz GLA 200 Sport SUV berwarna hitam nampak anggun terparkir di sana. Asmi baru saja serah terima dengan petugas dealer. Mobil seharga 800 jutaan itu terang mencuri perhatian siapapun yang melewatinya. Persis dengan karakter Zahra, cantik, anggun, membuat orang selalu ingin mencuri pandang dengannya. Suka, mas ini kemahalan? Nggak suka, ya suka banget mas, tapi kan nggak semahal ini mas. Buat kamu nggak ada yang mahal sayang, diterima ya. Zahra mengangguk. Makasih ya mas. Asmi mengangguk, mengajak istrinya kembali ke apartemen untuk bersiap perjalanan panjang. Bawa baju seperlunya aja sayang. Kalau kurang nanti beli aja di jalan. Zahra mengangguk perlahan, tak kurang dari 30 menit, mereka sudah siap memulai perjalanan. Mobil baru dengan segala kemewahan dan kenyamanannya langsung membuat Zahra tertidur meski mobil baru melaju 15 menit. Asmi hanya tersenyum melihat istrinya tidur terlelap di sampingnya. Mereka menempuh tol Cikopo Palimanan, 2 jam mengendarai mobil. Asmi menepikan mobilnya. Ia membangunkan istrinya untuk mengisi perut. Perjalanan panjang kali ini terasa menyenangkan. Asmi memulai ide karaoke di mobil, meminta Zahra mencarikan musik karaoke lagu hits terkini. Menyanyi sambil bergaya, membuat Zahra tergelak sepanjang jalan. Satu yang baru diketahui Zahra, suara Asmi ternyata merdu. Jauh lebih baik dari dirinya yang hanya bersuara standar. Suara khas Asmi sekilas mirip dengan suara Judika tapi lebih berat. Zahra termenung, ia kira Asmi hanya pandai mengaji. Tidak menyangka kalau suaminya jago menyanyi sekaligus menggombal seperti ini. Setelah 7 jam lebih berkendara,
sampailah mereka pada satu resort mewah di Magelang, tepatnya di kaki Bukit Menoreh. Letaknya amat strategis, bahkan tidak ada papan penunjuk jalan, seolah resort ini memang tujuan pulang. Di sekeliling resort, pemandangan alam Bukit Menoreh yang indah seolah sengaja disuguhkan, sementara di barat diapit Gunung Sumbing dan Sindoro, sedangkan di timur tampak kemegahan Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Tentu saja, Candi Borobudur nampak indah terpampang nyata dari resort. Resort unik berbentuk setengah lingkaran bergaya candi ini, sungguh unik dan terlihat sangat privat. Tidak ada keramaian, hanya menawarkan kehangatan. Konon, harganya mencapai 15 juta per malam. Selamat bulan madu sayang.